أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dini wad dunya wal akhirah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Raya Ittihadul Ummah beserta seluruh jajaran pengurus, pembina, penasehat, para tokoh masyarakat yang kita hormati dan muliakan, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, beserta kerabat-kerabatnya, ayah dan bunda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita dimuliakan di dunia, diselamatkan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap rasa syukur kepada Allah atas izin Allah kita semuanya sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan sehat, diberikan hidup. Mudah-mudahan kita syukuri semua nikmat ini, dan semakin kita bersyukur Allah janjikan untuk menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Justru ketika kita memilih untuk ingkar terhadap nikmat Allah, ancaman di hadapan kita adalah bahwa azab Allah sangat pedih. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ayah dan bunda, saudaraku sekalian, kembali kita dalam kajian ilmu dalam hari ini, subuh kali ini, subuh yang ketujuh di bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita telah melalui 1 tahun di 1445 Hijriah, sekarang di tahun baru 1446 Hijriah. Dan bulan Muharram adalah bulan hormat, bulan haram, bulan suci dan bulan mulia. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, memakmurkan masjid, memperbanyak amal soleh, baik amal nafsiyah ataupun jismiyah ataupun maliyah. Beramal dengan jiwa kita, beramal dengan anggota tubuh kita, dan juga beramal dengan harta kita. Mudah-mudahan semakin banyak amal soleh yang kita buat dalam hidup ini, itulah yang akan menjadi investasi terbaik untuk akhirat kita kelak. Bapak dan Ibu, kajian kita pada pagi hari ini
saya rujuk kepada kitab Ahkamul Mal Al-Haram, hukum yang terkait dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dawabit wal intifa wat tasarruf bih, kaedah-kaedah yang terkait dengannya, kemudian aturan-aturan yang menyangkut penggunaan dan juga pengembangan harta haram di dalam fikih Islam. Kitab ini ditulis oleh Dr. Abbas Ahmad Muhammad Albas di bawah bimbingan Profesor Dr. Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Jadi judul spesifiknya adalah Milkiyatul Mal Al-Haram. Bagaimana Islam memandang memiliki harta yang haram. Ya, mungkin dalam hidup kita ini kita sadari atau tidak sadari mesti ada harta haram yang kita kuasai atau kita dapatkan atau kita genggam. Dan ini mesti kita ketahui aspek kaedah aturan hukum Islam sehingga kita tahu bagaimana cara menyikapi harta haram tersebut. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya sebelum pembahasan di pasal terkait dengan kepemilikan harta haram ini sudah dibahas juga di bab-bab sebelumnya, itu konsep harta dalam Islam, baik bagaimana cara kita mendapatkan harta yang disyariatkan atau dibolehkan oleh syariat Islam, ataupun bagaimana cara-cara mendapatkan harta haram yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Nah, tapi pembahasan ini spesifik langsung kepada bagaimana kita status memiliki harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini cakupannya ada 7. Yang pertama adalah milkiyatul mal al-haram bitorikil miras, memiliki harta yang haram melalui jalur waris. Kita ahli waris, kemudian orang tua kita yang pewaris meninggal dunia, tentu harta yang ditinggal akan dibagikan. Sebagiannya mesti kita yang terima. Sekarang bagaimana ketika kita tahu bahwa harta yang diwariskan oleh orang tua kita itu adalah harta yang haram? Misalkan dulu, nauzubillah, orang tua kita korupsi, harta yang sekarang ini dalam kekuasaannya bercampur di dalamnya ada harta halal, ada harta haram karena ada hasil korupsi, atau misalkan hasil malak, hasil nipu orang, hasil berdagang dengan curang, atau hasil-hasil yang lainnya yang sumbernya itu tidak dihalalkan oleh syariat Islam. Tapi harta itu ketika pemiliknya meninggal dunia diwariskan kepada ahli warisnya. Sekarang bagaimana status harta itu dalam kuasa ahli warisnya? Nah, ini yang pertama kita bahas. Yang kedua adalah milkiyatul mal al-maqbud bil aqdil batil wal aqdil fasid. Memiliki harta haram yang berasal dari akad yang tidak sah dulu mendapatkannya. Akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga akad itu sesungguhnya masuk kategori akdun batil atau akdun fasid, akad yang batal ataupun akad yang rusak. Fasid itu rusak. Rusak itu karena apa? Tidak terpenuhi rukun dan syarat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, milkiyatul mal al-haram bi aqdin ya'taqidul qabid hillah, memiliki harta haram melalui transaksi akad yang diyakini halal tetapi sesungguhnya tidak halal.
Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, milkiyatul mal al-haram al-maqbud fil kufri qabla al-islam. Memiliki harta haram yang dikuasainya dulu sewaktu sebelum masuk Islam. Misalkan sekarang ini ada orang mu'alaf masuk Islam. Dia orang kaya raya dan hartanya banyak. Harta itu didapat dia sebelum dia masuk Islam. Sebelum masuk Islam, dia bandar narkoba, bandar judi, ya, atau apapun lah yang pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang haram. Bagaimana status harta itu ketika dia masuk Islam? Tetap menguasai harta itu. Nah, itu juga akan menjadi pembahasan yang keempat. Kemudian nanti milkiyatul mal al-multaqit atau al-luqatah, memiliki harta yang ditemukan. Bapak Ibu ketemu harta di jalan, di kebun orang, atau di mana-mana tempat yang kita tahu itu bukan harta kita, tetapi itu harta yang bernilai. Lantas bagaimana statusnya kita memilikinya? Itu pembahasan yang kelima. Lalu yang keenam, milkiyatul mal al-haram al-muktasab an tariqil fawaid ar-ribawiyah, memiliki dan menguasai harta haram yang dihasilkan dari transaksi-transaksi riba. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, milkiyatul mal al-haram bi uzril jahli, yaitu menguasai harta yang haram yang pada saat itu kita masih bodoh tentang agama ini. Tetapi sekarang kita sudah banyak tahu bahwa dulu yang kita lakukan itu salah. Banyak yang salah dalam hal cara kita mendapatkan harta. Sekarang harta itu ada dalam kuasa kita, ada dalam genggaman kita. Bagaimana statusnya di dalam Islam? Nah, ini 7 pembahasan yang insya Allah akan kita tuntaskan satu persatu, yang itu tidak mungkin dalam satu pertemuan. Masuk kepada pembahasan yang pertama, ayah bunda saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, milkiyatul mal al-haram bi tariqil miras, menguasai dan memiliki harta haram dengan jalur waris. Ikhtalafal ulama fi milkiyatil haram. Ulama itu berbeda pendapat dalam hal memiliki harta yang haram. Jangan langsung lihat kok ulama ada yang membolehkan berarti. Jangan lihat gitu. Kita lihat nanti konteksnya, ya. Intinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan memiliki harta yang haram idza kana al-waris ya'lamu anna murisahu qad iktasaba hadzal mal bi tariqin haram. Kalau seandainya si penerima waris itu mengetahui bahwa orang tuanya yang mewariskan pada dia itu dulu mendapatkan harta itu dari jalan yang haram. Kalau dia tahu bahwa harta itu dulu didapatkan orang tua dengan jalan yang haram, maka ulama terbagi kepada 2 kelompok atau berbeda pendapat. Tetapi kalau seandainya ahli waris tidak tahu bahwa harta orang tua yang diwariskan padanya itu adalah harta haram, ya, dia tidak tahu, maka sesungguhnya ittafaqul ulama itu sepakat boleh harta itu dimiliki, dikuasai, digunakan, dimanfaatkan untuk dirinya sepenuhnya. Tetapi ketika diketahui bahwa pewarisnya dulu mendapatkan harta itu dari jalan yang haram, nah inilah kemudian ulama terbagi ke 2 kelompok dengan argumentasi dalilnya. Bukan hanya sekedar berpendapat, tapi ada dalilnya. Nah, yang perlu kita ketahui dalam pengajian itu dalilnya itu, supaya kita nambah ilmunya, bukan hanya kesimpulan ada kok yang membolehkan. Nah, sekarang kita lihat
nanti kelompok yang membolehkan itu apa argumentasi dalil yang mereka sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama, kelompok yang pertama ay al-fariqul awwal wa dillatuh, dengan argumentasinya yara annal mal al-haram idzan taqala ilal waris bil miras fa innahu yatibu lahu. Kelompok yang pertama ini berpendapat bahwa harta yang haram apabila sudah berpindah pemilikan kepada ahli waris, maka sesungguhnya status harta itu adalah baik. Ini pendapat kelompok yang pertama. Wa yahillu lahul intifa' bihi, dan halal baginya menggunakan harta tersebut. Qalilan kana am katsiran, baik sedikit maupun banyak. Wa yakunul ismu waqi'an 'alal muris alladzi iktasaba hadzal mal min masdarin haram. Tapi, nah ini argumentasinya. Tapi meskipun statusnya halal bagi ahli waris memilikinya, boleh mempergunakannya, tetapi dosa akan terus lekat kepada ayahnya, orang tuanya yang mewarisi harta itu kepada dia selamanya, karena ayahnya mendapatkan harta itu dengan jalan yang haram. Jelas nggak? Jelas nggak Bapak Ibu? Jadi jangan, oh boleh. Sekarang ketika kita dapati harta waris dari orang tua kita yang kita tahu itu dari hasil yang haram, apakah kita redho orang tua kita itu akan disiksa selamanya gara-gara dia tersangkut dengan mendapatkan harta haram, lalu kita yang menikmatinya meskipun kita tidak berdosa dalam hal menikmati harta tersebut? Kira-kira kita boleh rela nggak orang tua kita itu akan disiksa terus? Rela atau enggak? Berarti meskipun boleh, pilihannya bagi kita adalah tidak. Jelas? Nah, ini belum argumentasinya, ini belum ke dalilnya ini. Ammal waris fala isma alaih, sedangkan orang ahli waris itu tidak ada dosa bagi dia. Wa qad zahaba ila hadzal qaul ta'ifatun min ahli ilm. Banyak di antara ulama yang mengambil pendapat ini, seperti Kal Hasan Al-Basri, Waz-Zuhri, Imam Az-Zuhri, Was-Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Sahnun minal Malikiyah, dan juga Imam Sahnun dari kalangan ulama-ulama terkemuka di mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah ini, ayah bunda saudaraku sekalian, termasuk yang paling ketat dalam mengambil pendapat. Ya, karena Malikiyah ini basisnya di Madinah. Imam Malik itu terkenal dengan ahli hadis. Kalau tidak sesuai dengan hadis, dia pasti tolak. Nah, ini nggak main-main mereka itu berpendapat. Tetapi ternyata banyak di kalangan ulama Malikiyah itu justru berpendapat status harta yang diwariskan, meskipun harta itu adalah harta haram, tiba di ahli waris harta itu, bagi ahli waris harta itu baik, boleh dia gunakan. Tapi dengan catatan, yang mewarisi, yang dulu dia dapatkan harta itu dari jalan yang haram, selamanya dia akan berdosa atas perbuatan haramnya. Jelas Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Kan nggak boleh sembarangan ngomong hukum dalam Islam, kan Bapak Ibu? Setelah ini kita berdiskusi. Dalil yang pertama, dalam Al-Quran nih ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah seseorang akan menanggung dosa orang lain. Jelas? Jelas nggak?
Kalau dalam perspektif hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita ini, siapa yang korupsi, apakah anak, adik, apanya, diangkut semua gara-gara korupsi abangnya gitu. Hah? Yang ditangkap siapa? Pelakunya. Yang dihukumi siapa? Pelakunya. Itu juga konsep berlaku di dalam Islam. Tetapi di dalam Islam lebih ketat. Lebih ketatnya gimana? Konsekuensi mendapatkan harta haram yang kemudian kita tahu tuh harta haram, tapi kita terima. Dosa harta haram itu nggak ada sama kita. Tetapi akibat dari kita makan harta haram, apalagi membagikan untuk nafkah keluarga kita dari yang kita tahu tuh harta haram, itu konsekuensi di dunianya ada, di akhiratnya juga ada. Ya, makanya kemudian para nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kehalalan harta, menjaga kehalalan makanan. Ya ayyuhar rusul, berlaku untuk semua nabi nih. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, pastikan kamu makan yang baik-baik, yang halal. Wa'malu sholihah, karena dengan kamu menjaga makan yang halal, hatimu akan lunak, mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi gara-gara kita menjaga makan halal, insya Allah langkah kita nih ringan ke masjid, ringan ke masjid. Mata kita ini ringan, begitu menjelang sholat subuh ada pengajian, ngaji di masjid, itu langsung melek dia. Oh, saatnya sholat subuh. Tapi kalau yang masuk tuh yang haram, itu berat Pak, berat ya. Makanya mudah-mudahan ini adalah hamba-hamba Allah yang memang terjaga konsumsinya dari yang halal. Karena semangat hadirnya ke masjid itu luar biasa. Belum buka pagar masjid sudah ada yang nunggu di pagar. Nah, itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sisi yang lain, surat Al-Baqarah juga berlaku untuk semua manusia, tanpa terkecuali dia beriman atau kafir. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu berarti ayat ini tujuannya adalah untuk semua manusia. Kulu mimma razaqnakum, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah olehmu sekalian dari apa yang kamu dapatkan di bumi ini yang halal dan yang baik. Artinya ada perintah bagi semua manusia tanpa terkecuali untuk menjaga makanan yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setelah disuruh makan halal dan baik, Allah buat larangan, jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Nah, ini Bapak dan Ibu sesungguhnya sebelumnya sudah pernah kita terangkan. Ini isyarat kalau orang tidak menjaga makan yang halal dan yang baik, dipastikan dia mudah ngikut kepada setan. Disuruh buat maksiat, iya. Disuruh buat kemungkaran, iya. Disuruh beramal soleh, berat betul. Diajak infak sedekah, diajak kontribusi untuk apa, pembangunan dan pemeliharaan masjid, tidak. Tetapi menikmati bagaimana indahnya, nyamannya beribadah di masjid, itu paling semangat. Nah, itu hati-hati, ya. Jadi itu yang pertama, alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang menanggung dosa daripada dosa yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini juga diperkuat oleh pendapat Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, juga Al-Muhasibi dalam kitab Al-Makasib war Rizqul Halal. Jadi itulah dalil yang pertama. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Yang kedua, dalilnya adalah
Wastadalla hadzal fariq bi anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, mereka mengambil dalil praktek dari tabi'in, bukan sahabat. Ya, tabi'in setelah sahabat. Tidak bertemu dengan Rasul, tetapi tabi'in ini terkenal seorang yang soleh, pemimpin yang warok, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu pernah memimpin Islam, kekhilafahan Islam seluruh dunia ini, ya, hanya 2 tahun kurang. Tetapi masa kepemimpinannya, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, itu masyarakat, umat makmur dan sejahtera, dan belum pernah terulang sesudahnya. Sesudah beliau meninggal dunia atau tidak lagi menjadi khalifah, tidak pernah terjadi seperti yang pernah terjadi di zaman kepemimpinannya. Apa itu? Di saat Umar bin Abdul Aziz memimpin umat Islam, itu susah mencari orang yang mau menerima harta zakat. Sebaliknya, hampir semua orang berzakat. Kalau semua orang berzakat itu artinya apa, Bapak Ibu? Apa artinya itu? Ya kaya sudah. Semuanya kaya. Payah mencari orang miskin. Diketok pintunya. Assalamualaikum, Bu, pembagian zakat. Maaf ya, itu yang mau kamu bagikan harta kami. Ngapain kamu kembalikan kami? Pergi. Nah gitu, sampai begitu terjadi, Pak. Ini sejarah Islam mencatat bagaimana kesuksesan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang zuhud. Jadi pernah kita punya sosok pemimpin dalam Islam ini seperti itu. Namanya siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Kalau ditelusuri histori silsilah keluarganya, ditemukan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, dan asal usulnya itu dalam kisah disebutkan dulu Umar bin Khattab pernah inspeksi pasar, ya, di kota Madinah itu. Pada saat itu banyak orang yang sudah curang dalam berdagang, terutama berdagang susu. Berdagang apa? Jual susu original tetapi sudah dicampurin, dan harga di pasar dirusak. Suatu ketika Umar bin Khattab keliling kampung, ketemu di rumah pedagang susu seorang ibu yang berdebat dengan anak perempuannya, putrinya. Ibu ini adalah seorang yang pedagang jujur, dagang susu. Selama ini dia bertahan untuk menjaga kualitas susunya itu memang original. Tapi kebanyakan orang di pasar sudah berlaku curang, sehingga harganya rata-rata jauh lebih murah dari dia. Dan dia tidak mungkin menurunkan harga murah seperti orang-orang karena susunya itu adalah asli original. Sampai pada akhirnya suatu ketika dia sudah mulai frustasi, putus asa, dia putuskan, kalau gitu saya ikut kebanyakan orang lah gitu. Tapi anaknya nggak boleh, tidak boleh curang bunda, katanya. Sampai pada akhirnya bundanya itu kasih alasan, Ananda, kalaupun kita curang, nggak akan tahu Umar, nggak akan tahu dia. Itu katanya. Biarlah kita curang, kan nggak tahu juga khalifah, kita kan tidak akan dihukum. Tapi apa kata putrinya? Bundaku, Umar memang tidak akan mengetahuinya, tapi ketahuilah Tuhannya Umar mengetahui apapun yang bunda lakukan. Tersentak hati ibunya, itu benar-benar terpukul.
Akhirnya dia tidak jadi curang. Peristiwa yang didengar langsung oleh Umar bin Khattab ini, di antara kebanyakan orang sudah tertipu dengan dunia, masih ada orang yang betul-betul bersikeras menjaga kokoh akidahnya, kokoh kejujurannya. Yang akhirnya tidak lama kemudian perempuan itu dipinang oleh salah satu anaknya Umar bin Khattab. Dan dari hasil pernikahan itulah lahir seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian menjadi seorang khalifah, pemimpin umat Islam, yang tadi saya sebutkan di masa kepemimpinannya Islam ini pernah bergelimang, bahkan makmur rakyatnya, susah mencari orang menerima zakat. Kalau sekarang gimana Bunda? Pembagian zakat di Masjid Raya Ittihadul Ummah, yang kaya pun ikut antri. Mungkin ya kalau nggak ada di sini, tapi tempat yang lain ada begitu, ya nggak? Nah itu mentalitas. Sampai ada kan peristiwa bagi zakat sampai ada yang meninggal. Zakat yang mau dibagi berapa? 50.000. Nyawa hilang gara-gara anti mau dapat pembagian zakat 50.000. Naudzubillah min dzalik. Nah, dalil yang kelompok pertama ini merujuk kepada apa yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Apa itu? Sewaktu Umar bin Abdul Aziz memimpin, dia jadi khalifah, itu kan menggantikan pemimpin zalim sebelumnya. Karena pemimpin sebelumnya disebutkan ini, lamma walla amral muslimina qama bi'ata'il mal alladhi wajadahu fi baitil mal mimman kana qablahu min umara'il jur. Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin, dialah yang kuasa penuh terhadap negara, termasuklah terhadap harta negara yang ada di Baitul Mal. Dan harta negara yang ada di Baitul Mal itu tidak semuanya harta haram. Banyak diantaranya itu adalah mimman kana qablahu min umara'il jur, didapatkan dari sumber harta pemimpin-pemimpin yang jahat. Karena sebelumnya itu pemimpinnya suka malak rakyat. Kalau bapak petani begitu mau panen, hasil panennya langsung dirampas negara, sisanya untuk bapak. Jadi bukan sisanya dibayar pajak untuk negara, tetapi pokoknya ditarik sama negara dengan paksa. Malak namanya kan? Yang malak tuh negara yang malak. Itu makanya kemudian disebutkan umara'ul jur, bahwa pemimpin sebelum Umar bin Abdul Aziz itu pemimpinnya adalah pemimpin zalim, pemimpin yang jahat. Nah, harta yang terkumpul di Baitul Mal tersebut dalam kuasa Umar bin Abdul Aziz dibagikan. Waqad wada'ahu fi Baitul Mal ilal ulama wal fuqaha wa ghairihim mimma yastahiqul ata. Dan Umar bin Abdul Aziz membagi-bagikan harta itu. Kepada siapa dia bagikan? Kepada para ulama, kepada para fuqaha, kepada para fakir miskin, kepada para pegawai, orang-orang yang berhak terhadap harta itu. Jadi dari dasar praktek yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, Umar kan bukan pelakunya, ya enggak? Bukan dia yang mengambil harta secara paksa dari rakyat itu kan? Bukan kan? Tetapi dia menguasainya setelah dia menjadi khalifah, yang kemudian dia bagikan harta itu kepada kaum muslimin dan orang-orang yang berhak terhadap harta tersebut. Nah, praktek ini menjadi dalil kelompok yang pertama boleh mengambil harta waris dari orang yang mewariskan kepada kita, meskipun kita tahu harta itu berasal dari harta yang haram. Tapi ingat tadi ya, kalau kita tahu itu harta korupsi, lantas kita nikmatin, di kita nggak berdosa, tetapi orang tua kita itu selamanya akan disiksa gara-gara perbuatannya dulu mendapatkan harta itu. Apakah kita redho bahagia di atas penderitaan orang tua kita? Redho?
Ridho? Kalau gitu jangan juga diterima. Bagaimana caranya? Dikembalikan kepada yang berhak atasnya, ya. Dikembalikan kepada siapa itu kalau hasil korupsi? Pada siapa? Kepada negara. Kalau hasil malak orang, ya orang yang dipalak itu dikembalikan kepada orangnya. Kalau kita tidak ketahui, gimana caranya? Kalau kita nggak ketahui, gimana? Nah, masuk kepada al-fariqus tsani, kelompok yang kedua. Wahum al-jumhur. Di kelompok kedua ini ulama kebanyakan ada di sini. Jumhur minal Hanafiyah wal Malikiyah was Syafi'iyah wal Hanabilah. Baik dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga pengikut Imam Ahmad bin Hanbal wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Qad zahabu ila annal maut la yatibul mal al haram. Mereka berpendapat bahwa kematian seseorang tidaklah dapat menyebabkan halalnya harta yang tadinya haram. Ini pendapat kebanyakan ulama. Matinya seorang pelaku, ya, tidaklah dapat menyebabkan status haramnya harta itu menjadi halal, tidak. Balil wajib, tetapi yang wajib atas penerima sesudah meninggalnya pelakunya adalah ar-raddu ala malikihi in kana ma'rufan. Kewajiban bagi orang yang menerima setelah meninggal pelakunya, kembalikan kepada yang berhak atas harta itu kalau diketahui. Kalau tahu siapa yang punya harta itu. Kalau tadi hasil korupsi kan yang punya siapa tuh? Negara. Kembalikan kepada negara. Bagaimana kalau kita tidak ketahui? Fa'illam yakun ma'rufan, tetapi kalau kita tidak ketahui itu harta pemiliknya siapa, fal wajib fihi, maka wajib terhadap harta itu adalah at-tasadduq alal fuqara wal masakin. Harta itu diinfakkan, termasuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, tetapi bukan atas nama kita, bukan atas nama kita, atas nama siapa? Atas nama yang punya. Tapi kita nggak tahu siapa Pak Ustadz. Ya sebut saja hamba Allah yang punya harta ini bersedekah kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada kembalikan kepada negara. Ya disebut begitu. Jadi solusinya ada. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wa qad qayyada Syafi'i wujubur raddi 'alal malik fi halin idza kana ta'akkada lil waris annal muris qad jama'a ma tarakahu min tariqin haram. Dan Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat yang lebih keras lagi, wajib hukumnya dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya daripada harta itu yang dulu diambil oleh orang tua kita, kemudian diwariskan kepada kita dengan jalan yang haram. Biangkana sammatu alamatin tadullu ala dzalik. Fa illam yakun hunaka alamah, tapi kalau enggak jelas di mana pemilik harta itu, tadullu ala annahu ata min tariqin haram fahuwa halalun lil waris. Jadi intinya harta itu saat dibagi waris, tetapi ahli waris tidak memanfaatkannya, tidak menguasainya, tetapi mengambil langkah untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Kalau tidak ketemu pemiliknya, maka pilihannya adalah menginfakkannya dan mensedekahkannya kepada orang-orang yang berhak atas harta itu atas nama orang yang
punya harta itu. Emangnya kenapa Ustaz? Apakah ketika orang yang bersedekah itu kita atasnamakan orang tua kita yang mendapatkannya dengan cara yang haram itu nggak bernilai sedekah? Maka jawabannya iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah nomor 110, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man jama'a amalan," sesiapa saja yang mengumpulkan harta haraman, yang harta itu adalah harta haram, summa tasaddaqa minhu, kemudian dia sedekahkan tuh harta atas nama dia, lam yakun lahu fihi ajrun, maka selama sama sekali dia tidak mendapatkan pahala sedekah dari harta yang disedekahkan tersebut. Wa kana isruhu alaih, bahkan dia akan mendapatkan dosa atas mensedekahkan harta yang bukan miliknya. Nah, kan ada syarat harta disedekahkan itu, ataupun harta kita zakatkan itu juga ada syarat sahnya. Satu diantaranya apa? Al-milkut tam, bahwa harta itu memanglah kita miliki secara sempurna. Jadi bukan harta orang kita zakatkan, tidak, atau harta orang kita sedekahkan, tidak. Nah, inilah pembahasan yang pertama terkait dengan status kepemilikan harta haram melalui jalur waris. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu pengantar saya. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan. Silakan Haji. Pak Haji sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, kami sebelum bertanya menggambarkan tentang proses hukum positif yang berlaku di negara kita ini. Oh, siap, Pak Polisi ya? Ya, saya begini. Siap. Siap, silakan. Saya berharap. Jadi kalau ada yang mendapatkan kekayaan yang mengakibatkan kerugian negara siapapun, itu korupsi. Ya. Kalau kita proses terbukti semuanya, kan ada upaya paksa dari pemerintah disita, dan pasti nanti tujuannya akan dikembalikan kepada negara. Konsep berpikir seperti ini sudah pasti ahli waris tidak akan menikmati. Mau mati dia ada kemungkinan terbalik, pasti ahli waris itu akan disita. Dipastikan tidak akan dinikmati oleh ahli waris. Itu konsep berpikir hukum positif. Jelas kami menulis apa tadi yang membaca masalah konsep fikih dalam hukum Islam, khususnya masalah butir pertama dari pasal yang disampaikan Ustaz itu tentang warisan. Ada sedikit kebingungan kami. Saya sebagai pribadi bingung. Tahu tidak tahu dari konsep berpikir luar pemahaman ahli ulama, ahli agama itu, yang membolehkan yang tidak membolehkan itu. Kalau saya lihat dua-duanya berkelanjutan. Harta yang bersangkutan dinikmati oleh ahli warisnya. Nah, sekarang pertanyaan kami, bagaimana konsep Islam secara hukum fikih agar harta yang didapatkan secara haram itu tidak berkelanjutan dinikmati oleh ahli warisnya, sehingga dosa-dosanya itu terputus dalam konsep kalau dilihat dari hukum positif. Yang seterusnya, kalau pun tadi saya dengar ada pengembaliannya itu disedekahkan, yang kami bertanya, lembaga mana yang sudah ada dalam konsep hukum kita di Indonesia di dalam pengembalian harta tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Polisi. Yang pertama, apa yang sudah dikaji secara mendalam dalam hukum positif berlaku di negara kita, itu juga banyak terinspirasi dari kaedah-kaedah hukum di dalam Islam. Ketika dinyatakan ahli warisnya tidak akan menikmati, tadi yang saya argumentasi yang saya sampaikan juga tidak menikmati itu, ya kan? Secara psikologis ada beban berat bagi si penerima, meskipun secara hukum berdasarkan pendapat yang pertama ya, karena kelompok yang kedua kan yang paling banyak di kelompok kedua nih ulamanya, secara mutlak haram. Bagaimanapun mereka tidak kasih celah kehalalannya bagi ahli waris. Tetapi kelompok pertama kasih celah harta itu statusnya baik bagi mereka, meskipun itu akan menjadi tanggungan dosa yang berat bagi orang tua yang mewariskan. Nah, tadi dikatakan bahwa harta itu menjadi harta sitaan secara hukum positif. Di dalam Islam, ketika dia penelusuran hukumnya terbukti, itu juga berlaku bahwa harta itu pasti dicari dan disita saat diketahui harta itu ada di bawah kekuasaan ahli waris yang statusnya harta diwariskan dari orang tuanya yang dulu menjadi pelaku korupsi. Nah, kemudian yang kedua, secara fikih tadi sudah saya sampaikan, secara psikologis beban. Yang kedua, juga dari dalil-dalil yang di awal saya sampaikan tadi itu, bahwa orang yang sudah tahu harta haram yang dia terima, tapi dia nikmati juga, itu akan mempengaruhi jiwanya, mudah ngikut kepada langkah-langkah setan, ya, dan sulit dia akan melakukan amal soleh. Yang berikutnya lebih ketat lagi dalam Islam ini kalau kita pahami secara konseptual yang utuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana batalahmun min haramin, ay mana batalahmun min suhtin, fannaru aulabi." Tidaklah ada daging yang tumbuh dari yang haram kecuali tempatnya di neraka. Udah tahu kita tuh, yang kita terima ini harta haram nih. Yang tadi itu saya paparkan itu adalah dosa mendapatkannya. Itu memanglah dosa pelakunya. Yang pelakunya itu bukan kita. Tetapi menikmati harta ini, kita konsumsi, kita bagikan untuk nafkah keluarga kita, itu justru juga kita dapat ancaman bahwa di akhirat kelak, ya, tempat kita itu di neraka. Bukan disebut dosanya berapa, bukan. Daging yang tumbuh dari harta yang haram itu lebih baik, tempat terbaiknya adalah di neraka. Artinya bukan berarti Islam memberi peluang kepada orang untuk mendapatkan dan menikmati harta haram. Meskipun kelompok pertama tadi dengan argumentasinya itu hanya pengetahuan kita secara ilmiah, secara ilmu, ya, termasuklah aspek praktek yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu penguasa justru kan, ibaratnya itu pemerintahnya itu Umar bin Abdul Aziz. Yang dia terima harta di gudang negara itu adalah harta-harta pendapatan yang didapati oleh para khalifah pemimpin sebelumnya. Yang dikisahkan dalam kisah ini, para pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Itu wallahu ta'ala alam. Yang kedua tadi itu, apa yang kedua tadi itu? Oh, lembaga. Lembaga secara Undang-Undang 23 tahun 2011, lembaga yang dapat menerima semua dana-dana yang berstatus non halal yang nanti boleh peruntukannya untuk sosial menjadi dana filantropi, itu lembaga
zakat itu, Basnas, ataupun lembaga zakat yang diberi izin oleh pemerintah, yang didirikan oleh masyarakat umum. Kalau Basnas kan itu lembaga pemerintah non struktural, itu langsung lembaganya pemerintah tuh Basnas tuh. Tapi di luar Basnas kan ada Lasnas, lembaga amil zakat nasional, yang itu bukan pemerintah, tapi masyarakat yang mendirikannya dan diberi izin oleh pemerintah. Termasuk, mohon maaf nih ayah bunda sekalian, hasil pendapatan di bank syariah. Di bank syariah itu ada pendapatan non halal namanya. Jadi kalau kita baca lembar laporan neraca keuangan atau laporan keuangan tahunan dari bank syariah itu, nanti ada satu poin isinya adalah pendapatan non halal. Kalau pendapatan non halal itu berarti apa tuh? Ya pendapatan haram dong, ya nggak? Kalau nggak haram ya setidaknya syubhat. Pendapatan apa itu di bank syariah? Pendapatan denda. Jadi denda di bank syariah itu tidak diakui sebagai pendapatan bank, tetapi dia diposkan dalam pos khusus namanya pendapatan non halal. Termasuklah kalau ada pendapatan-pendapatan lain yang nggak jelas status pendapatan itu masuk ke rekening atau kas bank syariah. Nah, pendapatan non halal ini, ayah bunda sekalian, penyalurannya nggak boleh bank. Itu mesti diserahkan kepada Basnas. Itu bahkan disebutkan diserahkan ke Basnas untuk kemudian disalurkan kepada kepentingan sosial, termasuklah kepentingan umum. Misalkan pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, ya, termasuk untuk dibagikan kepada fakir miskin. Jadi secara konseptual Islam dengan hukum positif yang berlaku itu tidak bertentangan, justru banyak inspirasi hukum positif itu adalah diambil dari hukum Islam. Wallahu ta'ala alam. Begitu Pak Polisi, Komandan. Pak Kapolsek Bukit Raya yang dulu bukan? Baik, terima kasih. Silakan. Kalau masih ada lagi, Bapak. Ini belum, masih ada kan? 5 menit. 5 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin dinyatakan ini, kalau kita bekerja di perusahaan swasta misalnya, kita kan mendapatkan di akhir masa pensiun, kita mendapatkan hasil pensiun kita. Nah, dana pensiun itu kan komponennya ada dipotong dari gaji kita setiap bulan, ada juga bantuan dari perusahaan dan kurang tertentu. Yang jadi masalah tentang kesadaran ini, dana itu kan dikembangkan oleh pengelola dana pensiun. Sementara nanti di komponen dana pensiun akan ada nilai iuran kita dan iuran perusahaan dan nilai pengembangannya. Nah, nilai pengembangannya ini kan yang kita tidak tahu dengan cara apa dana pensiun itu menjalankan bisnisnya sehingga dana pensiun kita berkembang. Nah, bagaimana ini hukumnya? Terus mungkin ada lagi yang ingin saya tanyakan tentang pembagian waris. Selama ini kalau hitungan waris itu sudah jelas ada hitungan. Yang jadi masalah adalah misalkan orang tua punya tanah 100 hektar misalnya, tetapi kan itu tempatnya mungkin beda-beda posisi sehingga nilai harga masing-masing luasan tanah itu bisa berbeda. Apakah nanti membaginya menggunakan atas hitungan nilai jual objeknya atau dari nilai luasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Ini pertanyaan yang kedua dan yang terakhir sebelum kita sholat isyraq. Kalau masih ada yang mau bertanya-tanya nanti kita sambil ngopi-ngopi ya. Ada kopi habis nih. Atau sambil lontong Pak Ketua. Insyaallah. Baik. Yang pertama dana pensiun. Dana pensiun itu kalau kita di perusahaan itu kan
ada yang disisihkan sebagiannya dari gaji kita untuk pensiun kita. Tapi tidak itu seutuhnya, sebagian ada subsidi dari perusahaan itu sendiri. Gitu juga yang di negara kan gitu juga. Dana pensiun kita itu sebenarnya uang kita juga. Ya kan? Bayar, kalau sekarang bayar BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kemudian dana yang kita kumpulkan itu kan nggak boleh kita ambil sebelum kita pensiun. Kita hanya boleh menerimanya pada saat kita pensiun. Lantas selama kita belum pensiun, misalkan umur kita 30 tahun, kita pensiun 58 tahun, itu berarti 28 tahun uang itu nggak kita ambil tuh, tetapi dikelola oleh lembaga, namanya Lembaga Keuangan Pengelola Dana Pensiun. Ya, dikelola dia. Sama dengan haji sekarang. Kan makanya dibentuk namanya BPIH. Ya, Badan Pengelola Keuangan BPKH. Keuangan haji. BPKH itu mengelola uang kita yang sudah daftar haji itu supaya uang itu produktif. Sama dengan uang pensiun, karena uang nggak boleh didiamin. Karena kalau didiamin uang ini akan hangus, hilang nilainya, tergilas inflasi dan lain sebagainya. Karena kita masih memakai uang kertas. Kalau seandainya dinar dan dirham nggak apa-apa, diendapkan pun dia mau ratusan tahun sampai hari kiamat, nilai daripada dinar dan dirham itu akan tetap. Yang berubah itu pembandingnya. Ya, makanya emas itu stabil dan terus naik nilainya, karena dinar itu basisnya adalah emas. Kemudian uang itu mesti diproduktifkan. Nah, diproduktifkanlah oleh lembaga pengelola dana pensiun. Tapi kita nggak tahu tuh apakah mereka memproduktifkannya melalui jalur yang halal atau tidak. Tadi di awal kajian sudah saya sampaikan, semua persoalan yang kita tidak ketahui itu kita terbebas dari beban hukumnya. Rufi al-qalam al-salasin. Catatan amal kita itu terhenti, tidak nyatat dia pada kondisi bayi sampai dia berakal, tidur sampai dia terbangun, gila sampai dia sadar, termasuk tidak tahu sampai dia tahu. Jelas Pak? Jadi statusnya yang kita terima dari dana pensiun itu adalah halal bagi kita. Baik yang pokok karena itu hak kita, baik yang dari kita dan juga yang dari perusahaan, itu hak kita. Termasuklah dana hasil pengembangannya. Kemudian yang berikutnya, tadi yang kedua apa? Lahan. Apakah luas lahannya atau nilainya? Islam ini Bapak Ibu sekalian, salah satu karakteristik utama value daripada ekonomi syariah itu adalah menjunjung tinggi keadilan. Mana yang lebih adil dalam hal penilaian terhadap objek harta waris yang akan dibagikan berdasarkan luasnya kah atau berdasarkan nilainya? Berdasarkan nilainya, karena harta itu di mana posisinya dia bisa berbeda nilai harganya. Jadi Islam menekankan lebih kepada keadilan, dan yang mana yang lebih adil itulah yang menjadi objek pilihan sebagai dasar penentuan warisnya. Jelas, Mbak? Wallahu ta'ala a'lam. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya perbuatan adilmu itu lebih mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu, tapi juga ada tambahan amal. Jangan ilmunya saja yang bertambah, amalnya tidak. Apalagi sekarang kita tahun baru, harusnya hijrah dalam artian
Yang kemarin-kemarin banyak salah, tinggalkan, rubah yang baik-baik lagi. Yang kemarin-kemarin ada persoalan-persoalan yang kita terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, sekarang komitmen kita perubahan tahun ini menjadi lebih baik ke depannya. Insya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz menyampaikan kajian pembicaraan hari ini. Baik, kita teruskan dengan pembicaraan hari ini adalah